96 sudah diberikan tanda oleh Asyir tadi. Kita hendak mendengarkan pembacaan dari Mazmur 96 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya membacakan bagi kita sekalian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Tema khotbah hari ini diangkat dari ayat yang pertama Mazmur yang baru saja kita bacakan, yaitu Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara-saudara, di suatu lomba menyanyi, ada seorang penonton yang nyeletuk ketika seorang penyanyi sedang manggung, sedang nyanyi. Dia bicara kepada temannya, "Jambi ya, kayaknya dia orang Kristen deh." Temannya nyaut, "Loh, kok kamu yakin sih?" Dia bilang lagi, "Yakinlah, kan orang-orang Kristen pintar nyanyi." Saudara, jelas pendapat orang ini stereotiped atau klise. Tidaklah benar kalau dipukul rata semua orang Kristen pintar menyanyi. Setuju? Dan nggak semuanya pintar nyanyi. Tetapi tidak dapat dipungkiri memang kekristenan adalah agama yang menyanyi. Dibandingkan dengan, kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain, kekristenan adalah agama menyanyi. Coba perhatikan, kapan kita menyanyi? Kita menyanyi dalam kebaktian di gereja, ya. Kita menyanyi ketika ada housewarming rumah baru, menyanyi. Ketika kita di Bible study, kita menyanyi. Kita menyanyi di saat suka, juga di kala duka. Bukan cuma di kebaktian di gereja, tapi kebaktian di pemakaman, orang Kristen juga menyanyi. Betul, saudara. Kita menyanyi seperti iklan Coca-Cola, kapan saja, di mana saja. Gak heran kalau orang pikir dia pintar nyanyi, orang Kristen pasti dia. Karena orang Kristen itu suka menyanyi. Memang betul kita banyak menyanyi. Mengapa kita menyanyi? Mengapa setiap kali dalam kebaktian sebelum dengar khotbah mesti menyanyi dulu? Apakah karena udah dari sononya kita memang punya kebiasaan seperti itu? Apakah menyanyi di dalam kekristenan adalah sebuah tradisi semata-mata? Atau apakah ini semacam teknik psikologis untuk menyiapkan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Orang diajak menyanyi dulu supaya emosinya hangat, hatinya siap, lalu baru merenungkan firman Tuhan. Atau kita menyanyi karena mengisi waktu sambil menunggu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat kebaktian. Kita ulur-ulur waktu supaya dia keburu datang dan nanti sempat ngisi kantong kolektor lalu dengar khotbah. Apakah kita menyanyi untuk menunggu orang-orang yang belum datang? Jelas yang disebut paling belakangan ini adalah yang paling salah kaprah. Ya, kadang-kadang dalam sebuah acara, kalau saudara ikut retreat atau ikut camping, kemudian itu sudah acara, sampai di acara sudah harus mulai, ada yang masih di ruang makan, ada yang di kamar kecil, lalu pemimpin menyanyi sambil menunggu mereka yang belum datang. Saudara-saudara, marilah kita menyanyi. Tidak boleh seperti itu.
Nyanyi nggak boleh nunggu orang yang belum datang. Oke, salah kaprah. Saudara-saudara, marilah kita melihat apa kata Alkitab. Menurut Alkitab, menyanyi untuk umat Tuhan itu bukanlah suatu anjuran. Saudara boleh cari dalam Alkitab, ya, tidak ada ayat yang mengatakan marilah saudara-saudara kita menyanyi. Itu bukan sebuah ajakan. Menyanyi juga bukan sebuah option, pilihan. Tidak usah ditanya, mau nyanyi nggak kita nih hari ini? Saudara, kita menyanyi bukan boleh pilih mau menyanyi atau tidak menyanyi. Menyanyi menurut firman Tuhan adalah sebuah perintah. Dari sekian banyak ayat-ayat dalam Alkitab, hanya ada satu perikop yang sepertinya itu optional. Di dalam surat Yakobus, Yakobus berkata, jikalau di antara kamu ada yang susah hati, hendaklah ia berdoa. Barang siapa yang bersuka cita, biarlah dia menyanyi. Saudara, seakan-akan kalau sedang susah hati, jangan menyanyi. Tapi sebetulnya maksud Yakobus itu bahkan melalui nyanyian pun kita bisa berdoa. Betul? Doa itu nggak selalu harus berarti lipat tangan, tutup mata. Meskipun ada lagu anak-anak sekolah minggu yang berkata, tangan dilipat, mata ditutup, kita minta doa pada Tuhan. Tidak harus selalu berdoa dengan cuma tangan dilipat dan mata ditutup. Dengan menyanyi pun kita berdoa. Kita bisa berkata sebuah doa sebentuk nyanyian, lebih dekat Tuhan kepadamu. Itu adalah sebuah permintaan. Tariklah kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Tapi kita sampaikan dalam sebuah lagu. Jadi, yang hendak kita garis bawahi di sini adalah menurut Alkitab, menyanyi adalah perintah. Tuhan menghendaki kita menyanyi. Dan karena menyanyi adalah perintah Tuhan, maka perlulah kita mencermati bagaimana kita menyanyi dengan benar. Bagaimana kita menyanyi dengan benar maksudnya bukan secara teknik vokal, bagaimana mengatur nafas, bagaimana membuka mulut, bukan. Tetapi bagaimana menyanyi dengan hakikat yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Dan sekian banyak firman Tuhan, aspek-aspek mengenai menyanyi yang benar menurut kehendak Tuhan. Hari ini kita hendak bersama-sama merenungkan menyanyi seperti kata perintah Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa maksudnya nyanyian baru? Apakah maksudnya nyanyian baru ini nyanyian yang belum pernah dinyanyikan? Tentu kita harus belajar nyanyian-nyanyian yang belum pernah dinyanyikan juga. Jangan begitu lihat lagu baru bilang, wah ini nggak tahu nih saya belum pernah nyanyi kita. Justru karena belum pernah nyanyi kita belajar menyanyi supaya menjadi pernah dinyanyikan. Tapi maksudnya firman Tuhan tentang nyanyikan nyanyian baru itu bukan tentang nyanyian yang belum pernah dinyanyikan. Nyanyian baru juga maksudnya bukan berarti harus ciptaan yang baru, lagu ciptaan baru, ciptaan yang kontemporer, yang masa kini, yang up to date, untuk menggantikan lagu-lagu yang tempo dulu, yang ketinggalan zaman. Ini salah kaprah lagi. Kalau ada orang-orang berkata, wah lagunya sudah kuno, lagu abad ke-18, lagu abad ke-19, jadi hanya lagu-lagu yang modern, lagu-lagu yang baru. No. Nyanyian baru bagi Tuhan tidak berarti harus lagu-lagu buatan abad ke-21. Tetapi juga lagu-lagu yang lama pun tetap bisa menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan. Jadi, apa maksudnya nyanyian baru bagi Tuhan? Nah, kalau saudara ditanya apa artinya baru, saudara definisikan apa? Baru. Baru pasti lain dari yang lama.
Kan? Nah, jadi maksudnya menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan, itu maksudnya apa? Dia mempunyai pengertian arti begini. Nyanyian yang baru yang dinyanyikan adalah nyanyian yang keluar dari hati orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Orang-orang yang menjadi ciptaan baru oleh pekerjaan Roh Kudus. Siapakah orang-orang seperti itu? Itu adalah orang-orang yang menerima dan menghayati anugerah pengampunan dan anugerah penebusan dari Tuhan. Orang-orang yang hatinya disentuh oleh kasih Allah. Jadi, kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, itu adalah untuk menebus dosamu dan dosaku. Saudara percaya, kalau saudara merasakan sungguh besar anugerah Tuhan bagi saudara, kalau saudara menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat saudara-saudara, saudara percaya kepadanya, saudara diperbaharui oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, maka saudara dapat mulai menyanyikan nyanyian yang baru. Seperti kata sebuah lagu yang sering kita nyanyikan, Amazing Grace, how sweet the sound. Itu dinyanyikan oleh seseorang yang hatinya disentuh oleh anugerah dan kasih Allah. Orang itu adalah John Newton. Dia adalah seorang, di hidup sebelumnya adalah seorang pedagang budak belian. Dia pergi ke pulau-pulau yang jauh untuk menangkapi orang-orang, dan orang-orang itu kemudian dijual menjadi budak. Jadi dia menjadi juragan dan maklar budak. Tentu ini pekerjaan yang tidak baik. Dia bergaul dengan klasi-klasi kapal yang kasar, yang biasa sumpah serapah, omong kotor. Kalau turun ke pelabuhan mabuk-mabuk dan melakukan berbagai macam kemesuman. Itulah kehidupan John Newton. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Pada suatu ketika dalam sebuah pelayaran, kapalnya dihantam oleh tofan. Ombak begitu ganas, kapalnya karam. Lalu John Newton terapung-apung, cuma memegang sebilah papan. Pada saat itu Newton takut sekali. Dia tahu dia bisa tewas bentar lagi. Saat itu dia menjerit kepada Tuhan. Dia minta ampun atas dosa-dosanya. Dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan Yesus mendengar doa Newton. Dia diselamatkan secara fisik, dia tidak binasa di tengah laut, dan juga dia diselamatkan secara rohani. Kemudian John Newton menulis sebuah syair, Amazing Grace, how sweet the sound. Aduh, anugerah itu begitu ajaib, merdu sekali bunyinya. Kalau dengar Grace, sangat merdu. Dulu dia dengar Grace, dia ketawain, dia mencibir, dia mengejek Tuhan. Tapi sekarang istilah itu menjadi begitu penuh makna untuk dirinya. Dia bilang, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Orang yang celaka seperti aku diselamatkan oleh anugerah. Lalu dia berkata, dulu aku hilang, kini aku ditemukan. Dulu aku buta, sekarang aku dicelingkan. Saudara lihat, dia mempunyai garis batas yang jelas antara dulu dan sekarang. I was blind, but now I see. Dulu aku buta, sekarang aku sudah melihat. Dulu aku berontak terhadap Tuhan, sekarang aku mengabdi kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini, kalau dia menyanyi, maka nyanyiannya itu menjadi baru. Bukan lagunya yang baru, tetapi nuansa, jiwa, dan cara dia mengungkapkan, merasakannya menjadi baru, karena dia sudah diperbarui oleh Tuhan. Seorang pendeta bernama Sammy Tippit, dia menulis sebuah buku antara lain Worthy of Worship.
nilai-nilai ibadah atau ibadah yang sangat bernilai. Kebernilaian ibadah, worthy of worship. Di salah satu pasalnya dia menulis tentang song of worship, nyanyian ibadah atau ibadah dan nyanyian. Lalu pendeta Tipit ini, dia bersaksi, dia sering traveling kemana-mana mengabarkan Injil. Suatu waktu beberapa tahun dia pergi ke Rumania. Rumania di perbatasan dengan Uni Soviet pada waktu itu. Dia berkata, dia heran sekali di gereja-gereja Rumania begitu banyak anak-anak muda yang memainkan musik dengan sangat bagus. Musik gesek, musik tiup, berbagai alat musik, menyanyikan lagu-lagu klasik untuk Tuhan dengan sangat indah sekali. Bahkan dia berkata, di antara beberapa jemaat dia menemukan dan 100% dari anak-anak muda di sana memainkan instrumen musik dan menyanyi bagi Tuhan yang secara indah. Lalu Tipit menyelidiki, apakah mereka itu dapat pelajaran di sekolah? Kadang-kadang kalau kita datang dari Indonesia ke sini, orang heran, orang Indonesia kok bisa bahasa Inggris cepat sekali? Karena kita dari kecil waktu SMP sudah belajar bahasa Inggris, bukan? Jadi Tipit pikir orang-orang pintar musik karena di sekolah mungkin diharuskan sebagai mata pelajaran utama musik itu. Ternyata tidak. Mereka menjawab, fenomena ini adalah hasil dari kebangunan rohani dalam negeri ini. Ketika Roh Allah bekerja secara dalam di dalam hati orang-orang itu, maka segera saja dengan langsung mereka itu suka menyanyi bagi Tuhan. Dan mereka belajarlah musik. Mereka mempersembahkan musik-musik yang indah bagi Tuhan. Jadi saudara, di sini kita diteguhkan sebuah kesaksian dan mendapat arti apa itu nyanyian baru. Nyanyian dari orang-orang yang hatinya diperbaharui oleh Tuhan. Menarik sekali saudara, dalam Alkitab ternyata ada begitu banyak ayat yang menyebutkan nyanyian yang baru. Paling sedikit dari konkordan saya menemukan 9 ayat, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di dalam kitab Wahyu pasal 14 dikatakan, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Siapa itu 144.000 orang? Ini bukan porsi untuk kita renungkan pada hari ini. Itu ada banyak tafsiran, beberapa tafsiran mengenai hal tersebut. Tetapi yang dapat kita garis bawahi adalah nyanyian baru tidak dapat dipelajari oleh seorang lain pun kecuali oleh orang-orang yang telah ditebus. Jelas saudara-saudara, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, saudara sungguh adalah umat tebusan Tuhan, saudara dapat menyanyikan nyanyian yang baru. Itu arti yang pertama. Arti baru di dalam bahasa asli mempunyai pengertian fresh. Baru dalam artian fresh, segar. Apa artinya fresh di sini? Baru dalam pengertian fresh di sini. Bagaimana kita menghayati, menerjemahkan? Kita bisa mengerti hal itu baru dalam artian dia baru diproses, baru diproduk, baru dibuat. Kalau saudara ke toko roti, kita ambil dari shelf di sana, lalu kita tanya, roti ini baru enggak? Apakah dia fresh from the oven? Wah, kalau masih hangat, di fresh from the oven itu paling enak sekali, bukan? Waktu saya anak-anak, ibu kadang-kadang suruh saya beli roti di pabrik roti Taman Sari, Jakarta itu. Lalu saya pergi. Ada satu rumah dia buat roti, tapi roti tawar.
Aduh, begitu masuk halamannya saudara sudah cium baunya roti yang baru jadi itu, harum sekali. Dan kalau kita makan, empuk roti yang fresh from the oven. Lain kalau dia sudah berapa hari, belum jamuran sih, belum bulukan, tapi sudah nggak seenak yang fresh from the oven. Betul? Segar, baru, bukan barang lama atau barang basi. Apa rasa saudara kalau saudara baru habis mandi? Segar, fresh, bukan? Ada orang yang kelihatannya fresh. Dia pakai baju yang licin, parfum yang harum, ya. Tampangnya bagus, dia make up, tapi dia nggak mandi. Lain loh saudara. Cuma dipoles, tapi dia fresh. Tapi kalau kita mandi, baru habis mandi keluar itu segar rasanya, bukan? Kalau kita habis mandi ngantuk, mungkin kurang enak badan. Tapi kalau kita sehat, habis mandi rasanya segar. Nah, apa urusannya dengan nyanyian yang baru? Dalam artian fresh. Nyanyian yang baru, nyanyian baru itu fresh dalam arti kata kita mempunyai pemahaman atau pengertian atau penghayatan yang baru. Dulu kita menyanyi sebuah lagu, kita nggak ngerti. Kita asal nyanyi saja. Karena itu sudah biasa kita dengar, sebelah kita juga menyanyi, lalu kita meniru dia ikut menyanyi, dan kita juga bisa menyanyikan lagu itu. Tapi kita tidak memahaminya. Kolose pasal 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perhatikan perkataan Kristus, firman Tuhan, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nyanyian yang baru adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh seseorang Kristen yang memahami satu kebenaran firman Tuhan, lalu melihat lirik lagu yang dia nyanyikan memuat kebenaran firman Tuhan yang sudah dia pahami, dan sekarang dia menyanyi dengan pemahaman yang baru karena dia mengerti arti firman Tuhan tersebut. Jadi setiap kali kita menyanyi itu tergantung dari kita mengerti firman Tuhan atau tidak. Menyanyikan nyanyian yang baru sangat relate, sangat mengkait erat sekali dengan pemahaman firman Tuhan. Oleh sebab itu orang Kristen harus bertumbuh dengan firman Tuhan. Maka dia dapat menyanyi dengan baik sekali karena dia mengerti apa yang dinyanyikan. Martin Luther, reformator yang terkenal itu, berkata, orang Kristen punya dua senjata. Dia bilang, satu adalah Alkitab, yang satunya buku nyanyian rohani. Dua ini bisa dibedakan, tapi jangan dipisahkan. Kita membaca firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, suka Bible study, dan sebagainya. Dan kedua, kita melihat itu diuraikan di dalam lagu-lagu rohani. Lagu rohani yang baik digubah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita menyanyi, kita mengerti. Sekarang kita menyanyi dengan suatu penghayatan yang baru. Itu arti yang kedua. Mazmur 96 ayat yang pertama mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita garis bawahi, bagi Tuhan. Nyanyian disebut nyanyian yang baru jikalau dia dinyanyikan untuk Tuhan. Ini adalah soal motivasi dan arah tujuan. Mengapa kita menyanyi? Kita menyanyi karena Tuhan. Untuk apa kita menyanyi? Kita menyanyi bagi Tuhan. Saudara, di antara makhluk ciptaan Tuhan di bumi, makhluk apa saja yang diberi kemampuan untuk menyanyi?
Coba saudara, siapa? Makhluk ciptaan. Burung bisa menyanyi? Burung bisa menyanyi? Saudara, burung bukan menyanyi. Burung itu berkicau. Bukan menyanyi. Apa bedanya menyanyi dengan berkicau? Melodi. Hah? Ada melodinya. Ada melodi. Burung juga ada melodinya. Tetapi dia tidak bisa mengolah nada dan mengubah lagu. Betul? Lagunya itu setiap burung memang ada lagu tertentu, tapi turun-temurun dari zaman nenek moyangnya sampai zaman cucu cicitnya, lagunya itu seperti itu, kecuali dia dimasteri oleh bunyi lagu burung yang lain. Oke. Burung beo, saya pernah punya burung beo, saya pernah cerita bukan pada saudara. Dia bisa menyanyi lagu ini. Tiada yang mustahil bila percaya Tuhan. Lucu sekali kalau kita lihat burung beo itu. Bulu besar, hitam, ada jambul kuning di sini. Dia bisa bicara, halo sayang. Kalau kita bilang halo sayang, dia lalu balas dengan puji Tuhan. Kalau kita bilang puji Tuhan, dia saut lagi, wah kamu. Tapi itu cuma modal dia karena saya ajar dia. Saya melihara burung dari ketika masih bayi, saya beli. Saya suapi setiap hari. Sehingga dia sangat jinak pada saya. Lalu saya ajar dia menyanyi. Saya ajar dia bicara, tidak ada omong kotor. Yang lainnya dia belajar dengan meniru. Dia bisa panggil nama adik saya, Shiro, Uci. Dia bisa panggil nama pembantu. Sampai pembantu datang, Pak panggil saya. Enggak, Deo yang panggil. Karena kita biasa panggil pembantu itu. Tapi dia tidak bisa mengubah lagu. Dan burung beo itu tidak punya kicauan yang bagus. Kalau burung beo saudara beli, sudah lihat dari hutan, dia bunyi cuma kuak, kuak, seperti itu. Ciao, ciao. Gak punya lagu. Burung tidak menyanyi. Burung cuma berkicau. Tetapi manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menyanyi. Kita dapat mengolah nada. Nada itu ada berapa? Cuma 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke? 7. Ada do, do. Sama-sama do. Tapi dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dari zaman dahulu, dari zaman kuda gigit besi, sampai zaman orang pergi sudah mendarat di bulan, dan yang akan datang, itu lagu tidak habis-habis orang buat. Apa tidak ajaib, saudara? Dari 7 nada, orang bisa bikin itu lagu tidak habis-habis. Hebat tidak? Itu kemampuan Allah berikan kepada saudara dan saya sebagai makhluk ciptaannya yang disebut manusia untuk menyanyi dan mengubah lagu untuk kita nyanyikan. Manusia diberi kemungkinan untuk menyanyi bagi Tuhan. Apakah burung-burung berkicau untuk Tuhan? Ada lagu sekolah minggu, belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan yang pandai berenang, Tuhan penciptanya. Lalu dikatakan burung-burung menyanyi buat Tuhan. Apa burung-burung betul menyanyi buat Tuhan? Saya setuju kalau dikatakan burung-burung mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, kita melihat betapa indahnya warna bulunya, betapa uniknya masing-masing. Sudah lihat misalnya seperti hummingbird. Ini luar biasa itu, ajaib sekali. Ya, gak usah terlalu panjang lebar saya ceritakan. Sudah bisa lihat, buka di PBS, lihat Nature sana, klik hummingbird, mengagumkan sekali. Kita melihat bagaimana mungkin itu terjadi karena evolusi. Jelas ada satu desainer agung yang merancang makhluk begini kecil bisa begitu mengagumkan. Tuhan dimuliakan ketika kita melihat ciptaan. Tetapi burung tidak menyanyi bagi Tuhan. Burung menyanyi buat siapa? Burung berkicau buat siapa? Sendiri. Buat dirinya sendiri. Untuk memproklamirkan, ini adalah wilayah kekuasaanku. Jangan coba-coba kamu masuk ke sini. Kalau masuk sini, langkahi dulu mayatku. Demikian kira-kira arti kicauan burung. Kalau ada jantan lain yang masuk sana, dia berkelahi. Salah satu kalah,
baru minggir, lalu tempatnya dirampas oleh yang menang. Kedua, burung berkicau untuk cewek idamannya. Nah, dia menyanyi supaya lawan jenisnya itu tertarik kepadanya. Lalu yang nyanyiannya paling bagus atau kicauannya paling bagus, lalu burung betina suka dengan dia. Kemudian mereka membangun mahligai keluarganya. Begitu. Tapi burung tidak berkicau begitu. Hanya manusia di bumi dan para malaikat di dalam kekekalan yang diberikan kemampuan untuk menyanyi bagi Tuhan. Tetapi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kemampuan menyanyi sudah mengalami pembiasan arah yang parah. Manusia menyanyi banyak kali bukan untuk memuji Sang Pencipta, tetapi memuji dan memuja ciptaan. Ya kan? Nyiur hijau di tepi pantai. Lalu nyiur hijau yang dipuji-puji. Alam semesta yang indah bermain. Ya, dipuji dan dipuja. Lalu manusia memuji kemolekan Sang Kekasih yang katanya matanya bak biduri, alisnya bak semut beriring, lalu dibuat lagu. Manusia menyanyi memuji kemasyhuran diri sendiri. Siapa yang gak kenal gue? Tidak sedikit penyanyi yang belajar ilmu menyanyi di dalam gereja, tetapi setelah pintar lalu membelot menyanyi untuk dunia dan untuk diri sendiri. Bukan. Saya bukan berteori, itu adalah fakta. Hanya orang-orang yang mengalami anugerah penebusan Tuhan dimampukan untuk menyanyi bagi Tuhan. Ini adalah sebuah nyanyian yang baru, menyanyi bagi Tuhan. Menyanyi bukan tentang diriku atau ciptaan lain, tetapi menyanyi mengenai Allah dan untuk Allah. Menyanyikan memuji kemuliaannya, kuasanya, dan kasihnya. Seperti tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan. Lagu terakhir misalnya, ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Dan irama lagu itu paling mulia, irama kidung kasih yang merdu. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas. I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. This is a melody of love. Di dalam bait kedua dikatakan, I love the Christ who died on Calvary, for he washed my sins away. He put within my heart a melody, and I know it's there to stay. Terlihat, dia menyanyi buat Tuhan. Dia menyanyi memuliakan Tuhan yang mati buat dia. Hari ini kita menyanyikan begitu banyak lagu yang mengajar kita bagaimana kita menyanyi bagi Tuhan. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. It is He who made us, and we are His. Mazmur 100 adalah sebuah nyanyian. Lalu tadi dinyanyikan, shout to the Lord, my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. Menyanyi bagi Tuhan adalah menyanyikan nyanyian yang baru. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan? Saudara, ini adalah soal attitude, soal sikap dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita menyanyi bagi Tuhan, menyanyi di hadapan Tuhan, menyanyi karena Tuhan. Marilah kita menyanyi dengan benar. Bagaimana itu? Saudara, bukan cuma sekali dua. Kadang saya dan mungkin juga saudara melihat dan memperhatikan orang menyanyi sambil selonjor. Kadang-kadang di forum, jika ada forum Bible study, anak-anak diajak, ikut nyanyi dulu dengan kita orang dewasa. Lalu kita menyanyi di sana. Menyanyi katanya kita mengagumi Tuhan, wonder mengenai Tuhan. Lalu kita terus sungkur menyembah Tuhan. Tapi saya lihat anak-anak menyanyi dengan selonjor di sofa yang empuk.
Itu bukan sikap yang benar untuk menyanyi bagi Tuhan. Kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan, bagaimana kita menyanyikan lagu kebangsaan? Tentu dengan sikap yang tegak, bukan? Dengan postur yang baik, kita menyanyi dan juga dengan hormat. Kalau kita celelean, kita bicara di sana, mungkin kita di grounded, lalu di setrap guru kalau kita menyanyi sikap seperti itu. Bagaimana kita menyanyi bagi Tuhan? Tidak dengan sikap-sikap yang tidak hormat. Bila kita menghayati lirik yang kita nyanyikan, maka sikap batin pun akan menyesuaikan dengan lagu itu. Ada banyak perintah Tuhan mengenai menyanyi. Dikatakan menyanyilah nyanyian baru bagi Tuhan, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Artinya dengan sukacita, dengan semangat, dengan hati yang meluap-luap. Saudara, menyanyi bagi Tuhan bukan berarti harus punya suara bagus dan punya bakat menyanyi bagi Tuhan. Bukan. Jangan karena kita tidak punya bakat menyanyi, suara kita juga tidak bagus, lalu kita menyanyi pun tidak buka mulut, suara kita nggak kedengaran. Kalau hati kita disentuh oleh Tuhan, hati kita terenyuh, hati kita gembira, hati kita bersyukur, maka meluap keluar, kita menyanyi dengan sepenuh hati bagi Tuhan. Pendeta yang saya ceritakan tadi, pendeta Semitik, sebelumnya dia adalah seorang pemuda yang hidup juga suka pesta pora, mengejar gadis-gadis, pulang pagi hari, begadang. Tapi begitu dia percaya Tuhan Yesus, dia bilang ada dua hal yang mendadak sontak berkembang dalam dirinya. Pertama, dia suka membaca buku-buku rohani. Mulai dia membaca Alkitab, kemudian dia membaca buku-buku rohani. Yang kedua, dia suka menyanyi, meskipun suaranya itu seperti kaleng rusak. Dia tidak punya bakat menyanyi, tetapi dia suka menyanyi bagi Tuhan. Hatinya meluap-luap. Waktu dia pergi mengabarkan Injil ke negeri-negeri komunis, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam tahanan. Tetapi dalam tahanan, di sana dia menyanyi. Seperti Paulus dan Silas di tengah malam, dia menyanyi bagi Tuhan. Dia menyanyi karena ada luapan dalam hatinya. Tuhan berkata, menyanyilah, bersorak-sorai bagi Tuhan dengan gembira, dengan hati meluap-luap. Saudara, mengapa kita bisa menjerit-jerit ketika kita menonton pertandingan olahraga, tapi tidak bisa menyanyi dengan gegap gempita bagi Tuhan? Apakah hati kita dingin karena belum merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan? Apakah dosa saudara tidak pernah diampuni oleh Tuhan? Apakah saudara belum pernah merasakan dipeluk oleh Tuhan? Kalau saudara pernah merasakan itu, kalau saudara sadar dan saya sadar bahwa kita orang berdosa, tapi Tuhan menerima kita, Tuhan tidak membuang kita, Tuhan melupakan dan membuang dosa kita, tapi Dia menerima kita. Kalau kita pernah mengalami itu, mengapa hati kita tidak bergetar untuk Tuhan? Menyanyi bagi Tuhan, menyanyi dengan sepenuh jiwa, dengan khidmat, dengan hormat, dengan wonder, dengan kagum. Tadi kita menyanyi lagu ini misalnya, My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Itu apa? Itu adalah suatu kekaguman dicampur rasa hormat. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, tidak ada seorang pun yang seperti Engkau. Lalu kita bertekad, all of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and let every breath, let all that I am, never cease to worship. Orang ini mengubah lagu, karena dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma mengerti, dia mengalami. Dia mengerti Mazmur 150 ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 yang berkata, biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Saudara, apakah Anda masih bernafas?
Masih Tuhan bilang, biarlah setiap yang masih bernafas memuji Tuhan. Jangan pakai nafas kita hanya untuk hal-hal yang lain. Pakailah nafas kita untuk menyanyi. Menyanyi itu memerlukan nafas. Dan pakailah nafas kita untuk memuji Tuhan. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Menyanyi juga bisa merupakan concern, merupakan keprihatinan kita dalam penyesalan dan pengakuan. Kita menyanyi dengan menyesal karena dosa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Ada sebuah lagu yang saudara kenal, dia berkata, bukan dengan emas dan perak engkau menebus aku, tapi dengan darahmu yang kudus. Lalu orang ini berkata, aku mau meninggalkan cara hidupku yang lama, yang sia-sia. Saudara lihat, orang ini menyanyi dengan sebuah penyesalan dan pengakuan. Aku mau tinggalkan cara hidupku yang lama, yang sia-sia. Dan aku memberikan hidupku sekarang di atas mezbah. Jadilah padaku seperti yang engkau ingini. Dia menyanyi sebuah lagu pertobatan dan sebuah lagu penyerahan diri. Begitulah kita menyanyi bagi Tuhan. Di dalam attitude, dalam jiwa, di dalam penghayatan. Rasul Paulus bersaksi bahwa ia menyanyi dengan seimbang. Dia menyanyi dengan roh, dengan hatinya, dengan batinnya, dengan emosinya. Tapi juga dia menyanyi dengan akal, dengan understanding, dengan pengertiannya. Kita perlu menyanyi dengan seimbang. Bukan cuma emosi, tapi juga dengan pengertian. Bukan cuma dengan mengerti, tetapi juga dengan ada emosi. Harus seimbang menyanyi itu. Secara praktis, untuk menyanyi dengan benar, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, kita boleh merumuskan secara sederhana begini. Hari saudara perhatikan baik-baik rumus yang praktis. Menyanyi adalah membaca. Apa? Menyanyi adalah membaca. Membaca apa? Membaca syair yang akan kita nyanyikan. Oke? Kita membaca. Untuk apa? Kita baca untuk kita mengerti. Sesudah kita mengerti, kita meresapi, kita pikirkan, kita cerna, kita rasakan di dalam hati kita. Sudah kita merasakan di dalam hati, sekarang ungkapkanlah itu keluar dengan suara, dengan nada, dan dengan ekspresi. Misalnya saudara menyanyi, there is an endless song. Mulai kita baca, there is an endless song. Apa maksudnya? Ada lagu yang gak ada akhirnya, tidak ada kunjung akhirnya. Echoes in my soul. Menggema di dalam hatiku. Apa itu? Aku mendengar musik berbunyi dalam hatiku. I hear the music ring. Dan meskipun badai datang, aku tetap berpegang ke batu karang yang teguh itu. Orang ini, dia membaca, lalu dia ingat, oh ini maksudnya, karena aku sekarang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah batu karangku yang teguh. Apapun yang terjadi, aku tetap berpegang pada Dia. Dan dalam hatiku ada lagu sukacita yang tidak akan berakhir. Selalu dia mendengung menggema dalam hatiku. How can I keep from singing your praise? Bagaimana mungkin aku bisa dihentikan, disuruh stop untuk tidak memuliakan nama-Mu Tuhan? Tidak bisa. Karena rasul-rasul ditangkap, dibawa ke sidang agama, lalu kemudian diancam, dipukul, lalu berkata, awas kamu ya, jangan lagi mengabarkan nama itu, jangan lagi khotbah, memberitakan Yesus yang bangkit. Apa kata Petrus dan rekan? Dia berkata, bagaimana mungkin kami tidak mengatakan yang sebenarnya? Lebih baik taat kepada kamu atau kepada Allah? Kamu apakan pun aku akan tetap memberitakan nama itu, memberitakan nama Yesus.
dengan khotbah, dengan kesaksian, dan juga dengan nyanyian. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? Because I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. Kita mengerti, kita rasakan, kita aminkan. Memang betul ini syair. Oke, sekarang lantunkan, nyanyikan dengan ekspresi. Gak mungkin saudara menyanyi lagu ini kalau saudara mengerti dengan menyanyi seperti ini. There is an endless song. Udah capek gitu Pak. Echoes in my soul. Kok nggak ganti-ganti lagu? Hear the music play. Enggak, saya dengar Susi main piano. And all the storms may come. Dengan loyo, kamu. How can I keep from singing your praise? Tuhan bilang, stop aja kamu, gak usah menyanyi. Aku tidak butuh kamu puji. Kita memuji Tuhan, bahkan bukan karena Tuhan kurang terpuji. Amin. Bukan karena Tuhan gila puji. Amin. Bukan karena Tuhan butuh pujian. Kita nggak puji pun, Tuhan tetap terpuji. Maha mulia. Waktu dia masuk ke Yerusalem, rakyat, orang banyak, dan anak-anak memuji dia, memuliakan dia. Mubaraklah, artinya mulialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Lalu orang-orang pasir ahli Taurat yang jealous berkata, Tuhan nggak dengar mereka ngomong begitu? Kan nggak boleh, itu untuk Mesias kan? Ya kan, mengapa kok engkau diam saja? Tuhan bilang apa? Kalau mereka diam, batu-batu ini akan bersorak. Perhatikan itu saudara. Kalau kita tidak menyanyi memuliakan Tuhan, Tuhan bilang nggak usah ya. Aku juga nggak butuh kamu. Aku bisa membuat batu-batu ini bersorak. Kalau kita ke alam bebas, ke padang belantara, atau gunung-gunung, saudara, kita bisa mendengar batu-batu menyanyi, gua-gua mendengungkan musik. Ketika angin berembus di sana, gua itu bisa mendengungkan lagu irama, adalah memuliakan keagungan Tuhan. Apa kita mau memberikan hak kita yang sebetulnya memuji Tuhan kepada yang lain? Tuhan tidak butuh kita puji. Mari kita menyanyi dengan sepenuh hati, dengan mengerti. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itulah caranya kita menyanyi bagi Tuhan. Mazmur 33 ketika mengatakan, nyanyikanlah bagi nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian baru? Perhatikan garis bawahi kalimat, petiklah kecapi baik-baik. Itu tentang memainkan alat musik. Menyanyikan nyanyian baru artinya siapkanlah, latihlah dirimu, persembahkanlah the best. Kita mungkin bukan orang yang sangat berbakat di dalam musik atau memainkan alat musik. Tapi waktu kita mau menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, kita tidak boleh sembarangan. Tuhan suka kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Saya mengenal seorang pianis gereja. Dia main piano dan main organ, mengiring kebaktian dengan sangat baik sekali. Dia sangat berbakat. Dia main piano, dengan piano dia bisa memainkan gamelan Bali. Bukan dengan gamelan, tetapi di atas piano dia menabuh, kita mendengar seperti gamelan Bali. Jadi saudara bisa bayangkan bakat orang ini. Dia sangat berbakat. Tapi setiap kali dia mau mengiring kebaktian, beberapa hari sebelumnya dia sudah minta lagu yang akan dinyanyikan pada hari Minggu. Lagu yang dia sudah bisa, lagu yang dia sudah berkali-kali mainkan, dia latih lagi berjam-jam. Dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan tidak jarang, lagu yang sudah berkali-kali dia mainkan dengan satu improvisasi yang baru, karena dia menyiapkannya baik-baik. Saudara, Tuhan mau kita menyanyikan nyanyian yang baru, menyanyi bagi Tuhan,
dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, tidak sembarangan. Kita belajar untuk main dengan skillfully. Kita meningkatkan skill kita. Waktu kita mengiring, kita membuat jemaat semakin semangat menyanyi. Tuhan di surga melihat dan Dia berkenan. Firman Tuhan mengatakan Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Artinya Dia sangat menikmati musik dan nyanyian dari orang-orang yang ditebus olehnya dan yang memuliakan Dia. Dengan khotbah ini, saya hendak mengajak dan mengharapkan supaya jemaat Christmas Community bertumbuh di dalam menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Makin semangat. Jangan ada orang yang tidak mengeluarkan suara waktu menyanyi. Jangan ada orang yang tidak menghayati apa yang dia nyanyikan. Bergembiralah bagi Tuhan. Bersyukurlah karena segala keselamatan dan belas kasihannya bagi kita. Pujilah Dia karena keagungannya. Pujilah Dia karena Dia yang paling layak dipuji. Raja segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, saudara-saudara. Dan marilah kita berkata seperti kata pemazmur, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita katakan ayat itu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan.